فبأي ربكما تكذبان. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakillahu khairan katsira kepada Ibu Ustazah Siti Nur Aisyah yang telah bertilawah Al-Quran. Semoga akan membawa kebaikan bagi yang bersangkutan khususnya dan tentu bagi kita pada umumnya insya Allah. Hadirin ikhwatu iman yang hadir secara online di room meeting Zoom ini dan juga yang hadir secara offline di Sekretariat ITMI Jawa Barat di Jalan Ningrum 5, kawasan Bolong Gede, Kota Bandung. Selanjutnya mari kita dengar secara seksama paparan dari Bapak Haji Tatang Esos, SPDI. Beliau adalah bendahara utama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat. Selain itu beliau juga adalah seorang owner, seorang pemilik sekolah luar biasa Lara Adam Mulia yang berada di kawasan Jalan Caringin, Bandung. Pada saatnya tentu kita akan buka ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk pengayaan materi pada pagi hingga siang hari nanti. Untuk itu, tanpa berpanjang-panjang kata, kepada yang terhormat Bapak Haji Tatang SS SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Para hadirin jemaah PW ITMI Jawa Barat yang saya hormati, lebih khusus lagi kepada Bapak Ketua PW, Bapak Haji Happy Septian. Mohon maaf Pak Happy, saya bisa bicara di depan Bapak karena Pak Happy ini guru saya. Jadi mohon maaf. Kepada Bapak Heri Mujianto juga, itu guru saya juga. Mohon maaf, saya sekarang bicara di depan Bapak-Bapak bukan karena ilmunya yang mumpuni, tapi ya mah dipaksa aku ketua PW kudu bicara. Gitu. Jadi maksana ge di kamari ieu deh ngadadak. Biasanya saya mah kalau khutbah teh kaminggu, ieu mah ngan 2 poe. Ya. Hadirin tidak hadirin jemaah PW ITMI Jawa Barat. Ketika saya diberi amanat untuk menyampaikan materi, tentu saja saya berpikir gitu untuk menyampaikan yang disesuaikan dengan kemampuan, gitu ya. Nah, mungkin kemampuan juga tidak sempurna, tentu saja. Dalam hal ini, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui bahwa saya itu latar belakangnya adalah antropolog. Dulu kuliahnya di antropologi Unpad. Jadi sedikit banyak itu ada ilmu anu nyangked gitu di pikiran teh, di memori teh gitu. Ingin disampaikan. Tentu saja materi yang sekarang ini kurban dalam perspektif
budaya dan sekulerisme ini sebenarnya dari sisi yang lain itu ada kaitannya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua PW bahwa ketika kita bicara masalah kebenaran itu akan luas, akan kemana-mana. Ya, Islam sebagai agama yang benar, yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya, tentu saja ada hal-hal yang harus dibedah, harus dikupas habis. Saya pernah mempelajari salah satu ayat atau hadis mungkin bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah suci. Dan sebelum lahir itu ada perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah siapakah Tuhan kamu gitu. Pertanyaan begitu kepada sang calon bayi ini. Dan bayi itu mengatakan Allah. Artinya apa di sini? Bahwa dia telah mengikrarkan bahwa adanya Tuhan. Begitu. Dalam hatinya itu sudah ada cahaya ketuhanan. Yang jadi masalah adalah ketika dia lahir. Lahirnya di mana? Kalau dia lahirnya di keluarga Muslim, tentu saja ketika dia janji di dalam janin akan diingatkan oleh kedua orang tuanya bahwa Tuhan kamu itu adalah Allah. Karena kebetulan kedua orang tuanya adalah seorang Muslim. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau dia lahir di hutan belantara, di suku tertentu, yang menyembahnya itu pada patung, pada ruh leluhur. Bagaimana itu? Siapa yang mengenalkan Allah kepada dia? Secara logika itu tidak ada. Tentu saja kedua orang tuanya dan keluarga besar suku tersebut. Dan ini akan membawa anak ini sampai dewasa. Sampai membentuk. Dan dia menanamkan dalam hatinya bahwa Tuhannya itu yang dipelajari dari kedua orang tuanya. Dan kepala suku tertentu. Itu satu. Yang kedua, ketika anak ini atau siapapun namanya, yang namanya manusia, bila dia sudah terbentur oleh kekuatan yang di luar kemampuannya, dia akan mencari perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Tentu saja kepada zat yang akan melindungi dia, akan membantu dia, dan akan meringankan bebannya, yang rasa ketakutan itu. Nah, pelampiasan dari rasa ketakutan itu supaya selamat dari kekuatan yang lebih dari dia adalah dia mengorbankan sesuatu. Yang dalam bahasa budayanya itu disebut dengan persembahan. Kalau dalam Islam disebut kurban, pengorbanan. Persembahan ini itu karena ingin melindungi dirinya. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk semua agama. Baik agama samawi ataupun agama-agama tradisional. Suku-suku yang ada di Indonesia, mereka melakukan kurban. Contoh di Nusa Tenggara Timur. Suku Sumbawa, dia ada istilah persembahan pasola. Setelah panen, mempersembahkan hasil panennya, kemudian hewan-hewannya, dan ada ritual-ritual tertentu. Itu untuk apa? Untuk dirinya supaya dilindungi oleh ruh leluhurnya. Itu bentuk persembahannya. Bentuk kurbannya seperti itu. Itu agama tradisional.
Kemudian katanya agama samawi itu, kalau di Islam itu kan kurban. Kita tahu salah satu kitab itu mengatakan bahwa, menceritakan, sorry, Nabi Adam alaihissalam itu ketika punya anak, yang di antara anaknya dua, yaitu Kabil dan Habil, ketika ada masalah, salah satunya adalah apa? Mengorbankan. Nah, yang dikorbankan oleh kedua itu adalah, yang Kabil itu tentang pertanian, dan Habil itu adalah ternak. Itu untuk apa? Persembahan juga. Karena apa? Ingin menyelesaikan apa yang terjadi di keluarganya. Karena katanya ketika mau dinikahkan, ada sesuatu yang diinginkan oleh Kabil, tetapi bentrok dengan ketentuan-ketentuan dari Nabi Adam. Karena disilang katanya begitu. Jadi ada masalah. Nah, ini di Islam ada. Berarti turun-temurun sampai hari ini. Di agama Kristen itu ada yang disebut dengan jamuan kudus. Simbol dari penghormatan, pengorbanan terhadap Yesus Kristus. Mereka mempersembahkan roti, kemudian anggur. Dan roti itu simbol daging, anggur itu simbol dari darah Yesus. Dan mereka itu dimakan dan diminum oleh jemaat yang hadir pada waktu itu. Itu itu namanya pengorbanan, persembahan kepada Tuhan mereka. Agama Hindu ada, istilah itu puja, menghormati dewa-dewi. Dia menyajikan dupa, makanan buah-buahan, kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewi. Nah, untuk di Hindu, di India, itu kan ada kaitan dengan Sungai Gangga, Dewi Gangga. Ketika persembahan itu selesai, mereka juga mengabdi kepada sungai itu karena banyak dewa yang ada di sana. Itu di Hindu. Kalau Hindu Indonesia beda lagi persembahannya. Kemudian di Buddha. Buddha itu lahirnya itu kan 100 tahunan sebelum Masehi. Itu dari Siddhartha Buddha Gautama. Manusia biasa. Kenapa dia sampai seolah-olah, kalau bahasa kitanya itu, membuat kepercayaan sendiri? Karena ingin melampiaskan hatinya tentang ketuhanan itu. Sehingga dia mengadakan semedi. Sehingga datanglah ajaran-ajaran yang entah dari mana. Yang sampai hari ini disebut dengan agama Buddha. Dan mereka juga ada sesaji. Yaitu yang disebut dengan persembahan. Kalau di sekitar kelenteng di Bandung ini, itu buah-buahan yang saya lihat itu. Dan itu setelah dipersembahkan kepada patungnya itu, dibuang ke halaman dan direbut tukang-tukang beca, dimakan itu roti-rotinya itu dan buah-buahannya itu. Itu hasil persembahan mereka. Nah, ketika kita bicara agama seperti itu, sama dengan suku-suku juga yang tadi. Bagaimana dengan di Sunda? Itu di Sunda itu sebenarnya sebelum Islam datang itu ada namanya Sunda Wiwitan. Nama Tuhannya itu Sang Yang Kersa. Anu ngersakeun. Iya, salah satu tokohnya itu kan banyak di sini ya. Seperti Madrais. Madrais itu tokoh yang ajarannya itu disebut dengan Madraisme. Nah, ini ajaran ini yang datang dari Kuningan ini menyebar. Ini ajaran Sunda asli. Bahkan teman saya
dan dia sekarang asalnya dari Islam, pindah ke agama ini. Dan ketika sidang di MA kalau salah, dia menang. Dan dia ingin merubah KTP-nya dari Islam menjadi agama kepercayaan. Padahal Sunda Wiwitan asli nama. Sampai seperti itu. Nah, karena apa? Saking cintanya terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ajaran Sunda pada masa lalu. Mereka ada persembahan? Ada. Contoh, seperti yang sekarang masih ada itu, ruatan, ngaruat. Eta teh mencit domba, mencit sapi, dipersembahkan ke dewa-dewi nu aya di Tatar Sunda. Anu aya di Susukan, aya di Balong, aya di sawah. Eta teh ngaranna teh Sang Rumuhun, dewa-dewa eta teh. Nah, kenapa mereka sampai mempersembahkan gitu? Karena padi itu kan warisan dari Sri Pohaci, Dewi yang telah lahir ke dunia. Nah, Sri Pohaci itu mengeluarkan dari tubuhnya diantaranya adalah padi. Selain dari ular, kemudian tikus, itu dari tubuh Sri Pohaci. Nah, ini tanda-tanda atau simbol untuk menghormati kepada ruh Sri Pohaci dengan mempersembahkan ruatan itu. Untuk sekarang, tahun ini, di kampung saya, di Subang, ini ada perubahan dengan masuknya agama Islam. Tetapi, sebenarnya mah aslinya itu bukan itu. Nanti saya akan membahas ke sana, nanti akan disempurnakan oleh Pak Hepi ya. Dari sisi agamanya Pak Hepi. Nah, persembahan ini berarti itu kan dia ingin menghormati roh leluhur karena dia ada maksud tertentu. Seperti yang tokoh-tokoh budaya antropolog seperti Kunchoro-Ningrat, Sela Sumarjan itu senada. Ya. Kemudian yang sekarang teman saya anak 93 namanya itu Ira Indrawardana, orang Kuningan. Nah, beliau itu ahli ini, ahli persembahan dan beliau itu meneliti dan sekarang menjadi dosen di Unpad, jurusan antropologi Fakultas Fisik. Itu teman saya. Beda angkatan wungkul. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena dalam hati bayi itu ada cahaya ketuhanan. Ketika lahir ke dunia, walaupun dia lahirnya di suku tertentu, agama tertentu, tapi karena sudah punya bekal hati yang memiliki Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Kebetulan Tuhan batu. Kebetulan aja Tuhannya pohon. Kebetulan aja Tuhannya ruh leluhurnya. Karena dia ada di lingkungan itu. Jadi sebenarnya mereka itu sudah Islam ketika di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Mereka itu Islam. Di seluruh dunia ini begitu. Tetapi karena ada hal yang merubahnya ketika lahir, sehingga menjadi beda. Tapi ketika dia ingin dekat dengan Tuhannya itu sama, mempersembahkan sesuatu dengan cara yang beda. Karena Tuhannya juga beda, karena ajarannya juga beda. Tapi intinya adalah dia mencari Tuhan. Bapak Ibu semuanya, mari kita berpikir bahwa
manusia itu ketika kita memperkenalkan kebenaran, itu mungkin kita tidak mudah. Tetapi ketika kita kebenaran itu disampaikan, dalam hal ini adalah Islam, itu merupakan pengayaan ilmu pengetahuan bagi mereka. Baik itu mereka yang ada di tengah hutan ataupun yang ada di lingkungan kita. Kenalkanlah pada mereka. Saya sengaja menyampaikan ini, kita supaya bisa memilah-milih ketika kita beribadah. Kenapa? Banyak di antara saudara-saudara kita, ibadahnya itu masih kena campur baur. Teu murni tina Quran jeung sunnah. Karena masih ada budaya-budaya yang melekat dalam hatinya. Jadi untuk belajar ini, untuk memisahkan, oh ini mah bukan dari Islam, oh ini mah dari Sunda Wiwitan, sebagai contoh seperti itu. Oh ini mah bukan dari Islam, oh ini mah dari kejawen misalnya. Karena kita belajar tentang budaya. Karena kita belajar tentang kebiasaan. Berarti ketika datang Islam, belajar Islamnya harus sempurna. Benar. Mana ajaran dari Allah dan mana ajaran dari di luar Allah. Nah, baru kita bisa ibadah dengan murni. Karena kita ingin memisahkan antara ajaran dari Allah, dari Islam, dengan ajaran-ajaran dari kebudayaan. Nah, begitu yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Tujuannya itu ada, ya, dimanapun, mau di Tatar Sunda, mau di Jawa, mau di suku Papua atau di Sumatera, semua ajaran tradisional itu masuk ke ajaran-ajaran Islam yang sekarang mereka juga suka melakukannya. Begitu. Ini sebagai prolog saja, nanti kita diskusi bagaimana perkembangan sekarang. Karena bagaimanapun juga, mungkin kalau lingkungan ITMI, saya yakin ya, sudah pala linter bisa memilah-milih. Tetapi kalau di luar sana nggak bisa, Pak. Beberapa waktu yang lalu juga, saya diajak untuk mempersembahkan sabaki, sanyiru gitu ya. Ayah bakakak, ayah rujak, ayah surutu. Karena dibawa kasih si galang edek panen. Teteh saha. Itu siapa? Mereka tokoh di lingkungan itu. Dan agamanya Islam. Osok taraweh. Kamari lebaran ngiluan. Tetapi masih mereka melakukan itu. Karena apa? Karena melekatnya budaya itu di sekitar kita. Ya, begitu saja mungkin dari saya. Ini sebagai perlu saja. Mohon maaf. Nanti akan kita kembangkan dengan diskusi. Terima kasih. Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Tatang yang telah menyampaikan paparan. Kalau kita dengar sekilas, itu sepertinya Pak Tatang itu tidak pernah mengenal Islam, kan seperti itu kira-kira. Jadi bahasanya itu luar biasa, seperti budayawan tulen. Dan begitulah konsep orang mencari agama. Secara naluri, siapapun itu butuh agama. Orang yang katanya komunis sekalipun butuh agama. Tapi bagaimana
proses agama masuk ke dalam hati dan apa agama yang sampai pada hatinya itu yang berbeda-beda. Kalau misalnya konsep Karl Marx, kalau saya tidak salah, Karl Heinrich Marx, tokoh sekuler asal Jerman, dia menyatakan sebetulnya kalau kalau konsep ketuhanan menurut dia, justru Tuhan itu diciptakan oleh imajinasi manusia. Karena manusia itu serba terbatas, fisiknya terbatas, akalnya terbatas, segala-galanya terbatas, maka dia merasa perlu pihak yang lebih kuat. Perlu pihak yang lebih kuat untuk melindungi eksistensinya. Maka lahirlah konsep yang namanya Tuhan. Nah, jadi konsep ketuhanan dalam dalam pola pikir Karl Marx itu lahir dari imajinasi manusia. Jadi kalau konsep sekuler, Tuhan itu ada belakangan sesudah terlebih dahulu manusia ada. Tapi kalau dalam Islam, Tuhan itu tak berawal dan tidak akan pernah berakhir. Dan sudah ada sejak manusia belum ada, bahkan dunia ini belum ada. Nah itu. Nah, ketika kita misalnya dibebaskan berpikir seperti tadi, maka tentu akan timbul keraguan, keresahan dalam hati kita. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tatang tadi itu arahnya kepada kajian-kajian filsafat budaya. Dan ketika itu kita perturutkan tanpa iman yang kuat dalam diri kita, itu saya yakin itu bisa terbawa kita ke sana. Nah untuk itu, mari kita buka ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk membedah itu. Tentu apa yang disampaikan tadi ujungnya adalah membentengi akidah dan iman kita. Itu tujuannya. Akan tetapi disampaikan seperti tadi. Mas silakan, baik hadirin yang hadir secara offline di Sekretariat ITMI Jawa Barat maupun yang hadir secara online dalam room meeting Zoom kita, disilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau bahkan ketidaksetujuan dengan konsep-konsep tadi disilakan. Karena kita berupaya untuk menyajikan materi yang objektif, materi yang bisa dibedah oleh siapapun dalam konsep ilmu pengetahuan saat ini. Silakan ada dari offline. Mangga Tuan Heri Mujianto untuk menyampaikan pertanyaan. Pakai. Oh ya, nawe da mik namung hijinya rebutan. Enten mik panas gitu. Mik panas. Baik, izin Pak Ustadz Al-Mukarrom. Ketika tadi diawali dengan, jadi pembahasan ini dibungkus dengan budaya dan sekularisme ya. Artinya di sini sekuler bukan berarti itu ya. Cuman udahlah, habis kemana-mana. Pertanyaan saya gini Pak Al-Mukarrom. Ketika penjelasan Ustadz tadi tentang berbagai macam aspek dari apa kacamata berkurban gitu ya, dari berbagai macam tinjauan gitu ya, sama budaya dan agama Samawi dan agama tradisional gitu ya. Pertanyaan saya begini, sebenarnya masih ada sedikit keterkaitan. Bagaimana dalam kacamata apa? Kan tadi kalau kacamata budaya adalah kacamata dalam ini. Pertanyaan saya begini. Tadi di awal Pak Haji Tatang menjelaskan tentang seorang anak yang terlahir di hutan. Berarti gitu ya, jauh dari peradaban manusia. Maka dia bisa menemukan apa
jati dirinya dengan apa bantuan lingkungan sekitar gitu ibaratnya ya. Ini kalau kacamata dalam kacamata Islam itu adalah apa namanya? Saya ingin melihat ini Pak Haji Tatang, keadilannya di mana gitu ya. Ketika orang yang terlahir secara fitrah belum mengenal Islam dan terlahirnya itu di lingkungan yang seperti tadi disebutkan, jauh dari peradaban Islam, entah itu di Leuweung, Bulegedegan, ataupun di pesisir, ataupun di pulau terpencil gitu ya, yang jauh dari kesempatan Islam untuk datang ke sana itu belum memungkinkan gitu ya. Tapi dalam kacamata Islam, orang yang terlahir dan sampai meninggal tidak dalam keadaan Islam, maka dia adalah kafir gitu. Nah, dalam hal ini seperti ini menurut saya ketidakadilannya itu tidak ini gitu. Tidak tampak karena dia kan tidak mengenal Islam. Dia tidak mengenal kebenaran dulu sehingga dia bisa mempertimbangkan, membandingkan gitu ya, mempelajari. Ini kan dia tidak diberikan kesempatan. Belum diberikan kesempatan sampai dia meninggalnya seperti itu. Nah, menurut Bapak sebagai budayawan, sebagai antropolog, dan sebagai guru eh, dalam hal ini, bagaimana dalam hal ini? Konsep keadilannya di mana ketika ada saudara kita yang mengalami hal tersebut? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini teh sama ketika saya bicara di anak-anak di Semantika Karawang. Itu adil, cenah gitu. Eh, eh, Kalau tidak salah, nanti Bapak FP akan menjelaskan sebagai ustadz. Kalau memang anak ini murni, atau siapapun ya, mau anak, mau sudah dewasa, benar-benar tidak tahu tentang Islam, itu ada ada maaf dari Allah. Kalau memang murni, begitu. Tetapi kalau yang pura-pura, seperti sekarang di Bandung ini, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, yang dari Islam pindah ke Sunda Wiwitan, itu kan jelas. Jadi saya pernah mendengar bahwa nanti di akhirat itu untuk yang tidak mengenal Islam itu ada tempat khusus. Lama dianalogikan ayah benteng antara surga dan neraka. Jadi tahdidinya tempatnya orang eta teh anu belum mengenal Islam tetapi benar-benar tidak, artinya jujurlah dia tidak pernah mengenal. Di sini kan Allah adil meletakkan dia. Menurut saya ini ungkapan keadilan dari Allah dan ajaran dari Allah. Adil juga menurut saya seperti itu. Ya, itu mungkin Pak Heri. Nanti kita dalilnya akan minta kepada Bapak Happy. Silakan Pak Happy. Kalau yang disampaikan oleh Profesor tadi, Pak Profesor Tatang, ada tempat khusus untuk di akhirat itu akidahnya Mu'tazilah. Akan ada al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat tertentu bagi orang yang memang tidak dapat dakwah, anak kecil yang netral lah begitu. Al-manzilah bainal manzilatain. Itu konsep Mu'tazilah. Sementara dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat itu hanya ada surga dan neraka. Awalnya itu begini ada dalilnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
La tabdila li khalqillah. Itu Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah menerangkan di situ, hadapkanlah wajahmu. Maksudnya, berakidahlah kamu dengan akidah yang benar, Hanifah, ialah al-Islam. Di sana ada al-fitrah. Fitrah itu juga al-Islam maknanya. Jadi siapapun secara naluriah, dia sebetulnya Islam. Ada hadis kan, riwayat Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yumassiranihi au yumajisani, dan tidak disebut Islam di situ. Kenapa? Al fitrah itu maknanya Islam. Jadi satu satu itu. Kemudian yang kedua, ijma ulama begini, ada namanya masa fatrah, tapi kudu jujur, ini namanya jujur itu artinya benar-benar kondisinya seperti itu. Masa fatrah itu adalah masa ketika misalnya kalau di zaman yang lalu itu terputus dari syariat kenabian. Kalau zaman sekarang, kira-kira fatrah itu satu daerah yang sama sekali tertutup dari dakwah Islamiyah. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nggak daerah seperti itu zaman ini? Gitu kan? Ada nggak daerah seperti zaman ini? Andai kan ada, katakanlah ada dalam batu, misalnya dalam batu ali, batu cincin, katakanlah begitu tempatnya itu di situ. Kalaulah ada, maka orang seperti itu adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak menerima haknya, tidak menerima haknya untuk menerima dakwah. Karena hidayah itu sebelum nanti dia sampai pada hidayah itu taufik yang memang hak Allah, ya kan? Itu tidak bisa diberikan oleh siapapun, ya. Ah, ketika Abu Talib mau meninggal, lalu dia didakwahi oleh Rasulullah dan lalu dia tidak diberi hidayah oleh Allah, maka Allah menyatakan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu adalah hak Allah, akan memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu hidayatut taufiq. Tetapi sebelum pada hidayatut taufiq, harus ada hidayatul ilmi. Nah, kalau hidayatul irsyad itu naluriyah istilahnya kan gitu. Kalau hidayatul ilmi, bagaimana kita sampai kepada hidayah taufik ketika tidak ada informasi apapun yang sampai kepada kita? Hah? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui sesuatu sementara informasi itu tidak sampai pada kita? Kalau zaman ini kan berbagai konsep keagamaan orang boleh mengadunya dalam diskusi. Ya kan? Agama apapun silakan berdiskusi, beradu konsep. Mana yang kira-kira lebih ilmiah baik secara iman maupun secara logika dan dan pengetahuan seperti itu. Itu boleh sekarang. Jadi nggak mungkin saat ini ada tempat dan orang yang seperti itu. Orang yang berada di leuweung geledegan sekalipun, katakanlah sekarang di mana begitu, kalau di tempat saya itu ada namanya suku anak dalam, itu sudah ada para dai yang masuk ke sana, yang memberikan dakwah kepada mereka. Soal mereka belum menerima, soal mereka baru menerima setengahnya, itu soal lain. Ada juga hal-hal faktor-faktor lain, keras hati, mencintai budaya dan seterusnya. Itu iya. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira eh, sampainya dakwah dan hidayah. Dan hidayah itu sekali lagi banyak tingkatannya. Tapi yang paling penting untuk membuka semua itu harus ada hidayatul ilmi. Nah, hidayah itu seperti matahari yang bersinar. Setiap saat dia ada. Matahari bersinar setiap saat dia ada. Matahari itu tidak ada malam, tidak ada siang. Yang ada malam dan siang itu adalah bumi, permukaan bumi. Sementara matahari tidak ada siang.
dan malam. Semuanya siang. Demikian pula hidayah. Dia selamanya akan dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dia orang manusia itu menerima atau tidak. Ah, itu seperti itu. Itu saya kira eh, ini mah apa ya namanya itu sebetulnya saya di MC gitu ya. Nah, maka berikutnya masih ada barangkali dari online atau ada? Ah, Ibu Aisyah, maka Jazakallah khairan kepada Bapak MC yang sudah memberikan kesempatan. Saya tertarik sekali dengan kajian ini, Pak, karena Masya Allah jarang sekali ya. Terkait dengan keadilan tadi yang Bapak Heri pertanyakan, ini izin sedikit menambahkan, mungkin izin sedikit menanggapi ya. Eh, ketika Allah menciptakan manusia sampai 40 hari keempat di dalam rahim ibu, kemudian ditiupkan ruh, di situ ditanamkan tauhid ya. Itu adalah bentuk keadilan Allah ya. Nah, kemudian Allah juga menyiapkan utusan-utusannya yang sebanyak 324.000. Itu adalah bentuk keadilan Allah kepada manusia yang awalnya sudah dibekali dengan tauhid itu. Nah, adapun pada praktiknya manusia, kenapa kok berbeda-beda? Ada yang memeluk X, ada yang memeluk M misalnya. Nah, itu adalah pilihan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehendak kepada kita. Kita mau milih mana? Allah udah memberikan petunjuk dalam kitab-kitab terdahulu, kemudian Allah sempurnakan dengan Al-Quran. Ini adalah bentuk keadilan. Allah memberikan khasyah kepada kita. Ya. Yang tentu saja dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khasyah kita itu di bawah khasyahnya Allah. Jadi kita nggak melulu, oh ini mah dipaksa sama Allah harus kafir. Oh ini mah dipaksa oleh Allah harus Islam. Nggak seperti itu. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah di tengah-tengah. Allah kasih khasyah, kasih pilihan kepada kita, kasih akal kepada kita. Kita mau milih yang benar atau yang salah. Nah itu satu bentuk keadilan Allah. Kita mau ngikut sunnah enggak? Kita mau ngikut Quran sunnah apa enggak? Itu pilihan kita. Karena Hidayatul Irsyad itu adalah Allah tanamkan dengan Pak Happy, dengan Pak Aidin, dengan Pak Tatang yang menyampaikan risalah ini Hidayatul Irsyad atau Hidayatul Ilmi nama lainnya. Ya. Kemudian terkait masa fatrah. Nah, masa fatrah adalah masa kekosongan jeda di antara nabi yang satu dengan yang lain. Nah, untuk masa fatrah ini Allah adil juga karena di masa fatrah manusia harus mengikuti nabi tersebut sebelum diganti dengan nabi yang lain. Misalnya, ya, di kalangan Bani Israel Allah menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, antara masa fatrah di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa berarti Bani Israel harus memeluk agamanya dari Nabi Musa dengan Hanif. Ya. Kemudian turunlah Nabi Isa, nah maka mereka mutlak harus mengikuti Nabi Isa. Antara kekosongan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ya ikuti Nabi Musa. Adapun yang tidak mengikuti Nabi Musa dialah kafir. Nah, begitupun setelah turunnya Ibrahim, ya. Kemudian turunnya Isa, di antara kekosongan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, maka manusia kalau di Mekah mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hanif. Ya, nah kalau yang mengikuti dengan Hanif berarti dia telah dolim terhadap dirinya sendiri karena tidak mau menerima keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu Bapak hatur nuhun. Bu Siti Nur Aisyah yang telah menyampaikan pengayaan dari paparan tadi. Maka silakan masih ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkannya. Oh, sebelumnya kita persilakan kepada Prof. Baik, terima kasih Siti Nur Aisyah. Jadi ketika
orang ini ada di lingkungan yang jauh dari Muslim, tentu saja mereka sudah kita tetapkan bahwa mereka itu adalah kafir ya begitu. Tetapi saya belajar juga tentang dia itu ada di lingkungan tauhid. Tetapi dia mengeluarkan ajaran-ajaran sampai hari ini. Ya, enggak, gini maksud saya. Bahwa dia itu ingin menerjang, ingin merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu Paulus pertama. Paulus pertama kan hidup abad kedua. Dia itu tidak tahu awal, tidak tahu akhir. Tingurang mana gitu. Jadi secara kalau kita belajar sejarah, dia itu tidak bisa dipelajari. Ujuk-ujuk ada saja. Dan itu apa yang dia sampaikan seolah-olah itu benar. Apa yang dia sampaikan itu seolah-olah dari Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sampai hari ini ajarannya diikuti. Berarti apakah itu agama samawi? Sebentar dulu. Dia apa bedanya dia dengan Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama juga kan dia seorang pemuda yang ada dalam hatinya berontaklah bahasa gampang nama, ingin mencari kebenaran, ingin mencari ketuhanan. Kemudian dia semedi. Sebenarnya ininya sama dengan si bapak ini, mencari apa? Membentuk agama baru. Tapi entahlah, itu kajian saya seperti itu, bahwa agama mereka itu agama yang dibuat oleh manusia. Begitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa jadi cerdaslah kita melihat sesuatu masalah gitu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita juga. Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dicatatku saya tadi. Ya. Dina kehidupan sapopoe. Bisa tuh orang memilah-milah ieu tina agama, ieu lain tina agama. Bisa tuh orang memilah-milah ieu tina budaya. Kan Indonesia pada umumnya, khususnya orang Sunda, can bisaeun sebagian mah dianggap teh tina agama weh. Nah, iya anu ingin saya sampaikan teh. Caranya bagaimana? Tadi disuruh Pak Happy dengan ilmu pelajari budaya dan teu haram belajar budaya teh. Aya eukeur kemaslahatan mah, bener teh. Aya eukeur keselamatan mah. Untuk apa? Mengetahui oh ini mah ajaran budaya. Berarti kita sisihkan dalam hal ibadah mah. Kan gitu bener, lamun urang nyaho mah. Ini yang ingin disampaikan ke saya hari ini teh ininya gitu. Jadi mari kita belajar budaya teh untuk kemaslahatan kita sendiri dalam beribadah. Begitu Pak Happy. Silakan. Benteng tertinggi seorang mukmin, seorang muslim adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran tertinggi bagi kita mutlak sifatnya, tidak ada diskusi di situ. Itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita peroleh? Dari informasi dalam Al-Qur'an dan dari informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Itu. Sementara hal-hal yang lainnya itu sifatnya suplemen, memperkaya, menguatkan. Jadi kita belajar filsafat dalam Islam. Sebagian orang ada yang tidak sepakat dengan ilmu kalam. Kalau berbicara tentang filsafat itu berangkat dari keraguan, lalu membebaskan pikiran untuk kemana saja pergi dan menyimpulkan segala sesuatu dengan murni menggunakan alat bedah akal. Kalau dalam Islam, ilmu kalam itu berangkat dari keyakinan. Sementara ilmu logika dan seterusnya digunakan untuk membela keyakinan kita yang tadi. Nah, ini yang harus kita pegang.
Jadi sebagai muslim yang harus kita kuat adalah keyakinan alias iman. Bagaimana cara menguatkan iman? Pertama dengan ilmu agama yang kuat. Dan jangan lupakan sekali lagi belajar ilmu-ilmu lain untuk sekali lagi mendukung argumentasi kita terhadap kebenaran yang terlebih dahulu sudah kita yakini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang fakta. Mengapa ketika yang masuk ke dalam agama Islam dari golongan lain itu biasanya para ilmuwan. Dan rata-rata mengapa yang keluar dari Islam itu murtad istilahnya itu adalah orang-orang yang ilmunya nggak kuat. Rata-rata urusannya adalah urusan perut. Rata-rata urusannya adalah urusan hubbud dunia. Rata-rata urusannya adalah urusan jabatan, kekuasaan, pekerjaan, dan seterusnya. Beda dengan mereka. Ketika masuk ke dalam agama Islam, ilmunya sangat tinggi. Jauh sekali dengan kita yang diorok tos muslim. Mengapa? Mereka sebelum mengikrarkan syahadat, mereka sudah menguatkan argumentasi keislaman itu dalam dirinya. Tuh. Nah itu. Jadi ujung pada hari ini kajian kita bukan hanya membeberkan fakta-fakta budaya begitu saja, tetapi ujung-ujungnya kerucutnya adalah bagaimana kita menguatkan akidah kita dengan hal tersebut. Ya, jadi pertama memang disampaikan berbagai informasi tentang budaya-budaya begitu, begitu, begitu dan seterusnya, tapi ujungnya kita bisa uji budaya-budaya itu logis enggak, masuk akal tidak, ada fakta ilmiahnya enggak. Sekarang Islam. Jangan Al-Quran, hadis saja. Kita punya metodologi untuk mengetahui bagaimana hadis itu otentisitasnya. Sampai nggak kepada Rasulullah. Kita punya metode untuk itu. Yang namanya ilmu musalahul hadis. Ada rijalul hadis, ada ilmu sanad, dan sebagainya. Sementara orang lain, ketika bagaimana membuktikan bahwa itu benar-benar firman Tuhan mereka, sampai kepada ujungnya sana itu kan tidak ada metodologinya dan tidak ada analisa-analisa ilmiah yang bisa menyampaikan ke situ. Dari situ saja kita bisa uji kebenarannya, kesahihannya. Seperti itu barangkali. Ada lagi yang ingin disampaikan? Dari online ada Pak Heri? Tidak ada. Dari offline Bapak Aidin barangkali atau Pak Nurdin? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Happy, tapi Pak Ustadz datang. Yang jadi pertanyaan sedikit aja. Ada orang bilang begini, sebetulnya kurban itu nggak mesti setelah sholat Id katanya. Karena masyarakat juga eh, sudah menunggu dari sekarang gitu, sebelum penyembelihan sudah pada mau. Apakah ini lebih baik atau apa dari budaya itu seperti itu, dia berbilang seperti itu. Jadi sebelum Id juga boleh sembelih kurban katanya begitu, sama aja katanya. Nilainya juga lebih baik kata masyarakat juga udah pada menunggu. Begitu kata orang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja. baik, kalau berbicara, nah itu pemikiran, itu produk pemikiran. Benar itu. Menurut benar. Jadi kalau kalau kita melulu menggunakan pemikiran, melulu menggunakan fakta lingkungan itu benar. Artinya nggak usah nunggu kurban. Orang butuh sekarang kok nunggu nunggu Idul Adha gimana sih? Sekarang butuh sekarang kasih. Kan gitu. Benar. Dan Islam juga sudah ada pintu untuk itu. Sedekah namanya kan. Sedekah itu ibadah mutlak. Ya, bukan juga. Ibadah mutlak, sedekah namanya kan gitu. Ibadah mutlak itu adalah ibadah yang tidak ditentukan waktunya, ibadah yang tidak ditentukan
Misalnya syaratnya kudu gitu, kudu kieu. Enggak, itu mutlak. Ketika kita punya sapi, mau gede, mau kecil, pencit, bisa dimakan, itu ibadah mutlak. Sapi buta, sapi pecak, sapi buntung, pek, teh, teh, yang penting ada dagingnya. Potong boleh. Atau nggak usah beli sapi, beli buntut hungkul, bikin sop buntut boleh. Kakinya saja boleh. Itu sedekah dan Islam membuka lebar-lebar pintu itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Ialah mereka yang mengeluarkan harta bendanya, apapun bentuknya, mau berupa sesembelihan, berupa makanan, berupa apapun, dalam keadaan mereka sedang lapang, dalam keadaan mereka sempit, itu boleh. Itu ibadah mutlak. Nah, sementara dalam konteks ibadah yang muqayyad, muqayyad itu ibadah yang sudah diatur segala-galanya. Waktunya sudah diatur, tata caranya sudah diatur, syarat-syaratnya sudah ditentukan. SOP-nya bahasa bahasa sekarang itu tidak bisa kita langgar. Bahkan ada sekarang kan haji itu ngapain? Haji harus ke Arab Saudi yang sudah kaya raya. Berapa miliar, berapa triliun Indonesia mengeluarkan dana untuk Muslim menunaikan ibadah haji ke tanah suci sana ke Muslim ke Arab sana. Ngapain? Kenapa dana itu tidak digulirkan untuk kepentingan rakyat kita dalam negeri yang masih banyak yang kesusahan kan begitu? Kan ada pikiran seperti itu. Benar dalam analisa logika betul. Tapi dalam kacamata iman ada dua hal yang harus kita pakai. Satu, logika. Yang kedua adalah basis atau basic keimanan. Kalau basic atau basis keimanan itu arahnya Allah nyuruh atau tidak? Allah perintahkan atau tidak? Nah, itu. Jadi Islam tidak menutup kesempatan siapapun bersedekah dalam bentuk apapun kapan saja. Tetapi untuk hal-hal tertentu, ibadah-ibadah tertentu ada aturan mainnya. Itu yang benar itu seperti itu. Nah, jadi jangan pula dibilang Islam ini gimana sih? Orang butuh sekarang kok nanti ngasih ini Idul Adha. Setahun dulu ta. Enggak seperti itu. Sekarang kalau punya kasih sekarang. Banyak kan pintunya. Ada pintu akikoh. Ya kan? Banyak pintu-pintu yang lainnya lah. Gitu. Baik. Seperti itu saya kira. Selanjutnya mah enggak? Kak. Nambah dulu ya sebentar. Jadi begini Pak Nudin, semua agama, semua kepercayaan itu ada aturannya. Jadi ketika agama Shinto, apa namanya, penganutnya mengadakan kurban itu ada aturannya. Contoh misalnya menepuk tangan satu kali, bungkuk, menepuk tangan kembali, lalu menyimpan persembahannya. Itu aturannya. Sama yang lain juga. Di Buddha, di Hindu ada aturannya. Jadi semua persembahan ada aturannya. Adapun aturannya tentu saja ditentukan oleh Tuhannya mereka. Jadi itu tersanggeunah masyarakat teh. Anu disampaikan tadi mah eta mah ingin eh, apa namanya? Ingin daging kurban tapi tidak mau diatur oleh acara-acara kurban kan gitu. Eta mah kan teka itu teka dia. Naon ngaranna kan gitunya. Jadi sekali lagi semua agama, semua kepercayaan itu ada aturannya begitu. Silakan Pak Edin. Iya, kalau dari tadi kan sebenarnya tinjauannya tinjauan fikih gitu ya. Kalau Ibnu Katsir itu menafsirkan surat An-Nisa yang ke 103 gitu ya. Di ujungnya itu kan inna sholati. Jadi sholat itu adalah suatu ketentuan yang ditentukan ya, kitabam mau kuta. Jadi ketentuan yang ditetapkan waktunya. Dan Ibnu Katsir itu memperluas bahasanya berkaitan dengan ibadah yang lain.
Iya, jadi Ibnu Katsir itu menjabarkan secara panjang lebar berkaitan dengan ibadah yang lain. Saya kira ini pertanyaan Pak Nurdin bukan dari Pak Nurdin pribadi lah, yang mewakili orang-orang yang berpandangan seperti itu gitu ya. Dan itu memang banyak di sekitar kita gitu ya. Orang yang istilahnya ya nya kumaha maneh nawe gitu ta gitunya, jadi memperluas seperti zakat fitrah gitu ya, ada ditetapkan waktunya, haji gitu ditetapkan waktunya, sholat ditetapkan waktunya gitu ya. Kenapa? Karena begitulah Allah sejak menciptakan bumi ini gitu ya, itu dikasih aturan. Kenapa? Karena dia kan beredar. Beredar itu. Beredarnya itu pakai waktu itu. 1 tahun 12 bulan gitu kan. Nah, sebulan itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 29. Itu sudah ketentuan itu teh. Nah, nah untuk kita menyembah kepada Sang Pencipta harus harus sesuai aturan yang telah ditentukan gitu kan. Begitu bayangannya pas masuk waktu asar, habislah waktu zuhur gitu ya. Aku mah saya, weda saya mah yang sholat zuhur ayeuna apek bae tapi sudah menyalahi aturan kan. Begitupun dengan korban begitu. Jadi korban sudah ditentukan waktunya. Boleh berkorban di luar hari itu, di waktu itu boleh, tapi namanya sudah beda. Status ibadahnya dia itu sudah berbeda gitu. Begitu. Iya. Iya, ada hal unik tentang kurban ini, Pak. Di masjid kami, di saat penyembelihan kurban kami kebetulan melaksanakannya pada hari H, pada hari Jumat. Nah, menjelang maghrib itu antrian masyarakat yang tak terprediksi sebelum itu banyak di sekitar masjid. Parkir motor di sekeliling masjid penuh. Kita mau masuk ke masjid susah karena terhalang oleh motor. Bayangan saya begitu bergema azan maghrib, wah, jika penuh ya masjid ya. Anu salat maghrib berjamaah. Tidak begitu loh. Orang salat maghrib dalam masjid, dia teriak-teriak di luar. Kita kan kita kunci kan pagar masjid dan segala macam. Ini karena bingung karena ada 500 orang katanya. Kata aparat keamanan tuh yang ngantri itu. Tidak salat maghrib ke masjid. Begitu berkumandang salat isya, ayo enak jika nama. Kata saya dalam hati. Penuh ya masjid. Tidak juga. Masih berteriak-teriak di luar. Gitu kan. Nah, tertolong pada waktu itu datang hujan. Alhamdulillah. Datang hujan tah, bubar tuh hujan teh. Gitu. Jadi kita itu masih hubbu dunia, tapi tidak mau mengindahkan aturan yang sudah dibuat oleh sang pemberi karunia tadi. Nah, itu masalahnya. Jadi eh, karunianya mah mau, pamerena mah diperyogikan, tapi aturan dari yang maha memberi itu tidak dipenuhi. Padahal aturan dari yang maha memberi itu sebetulnya kan lamun cek bahasa sekarang mah SK. Kalau ada seseorang yang bekerja tanpa SK, berarti kan bekerjanya ilegal itu mah. Tong, tong jauh, pengurus ITMI saja yang tidak punya SK, ketua PW tidak ada SK-nya gitu ta. Atau sudah habis masa berlakunya terus jadi ketua PW, itu tuh berarti ketua PW ilegal. Demikian juga ibadah yang kita lakukan semau kita tidak pakai SK. SK dalam hal ini dalil, itu berarti ibadah ilegal. Mau minta buruh kesahan gitu mah kan gitu. Nah, nah, itulah kira-kira elaborasinya seperti itu. Ada waktu barangkali sekitar 10 menit lagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Oh, Kang Amin, mangga, Kang Amin, mangga. Sauyas ya. Baik, izin para pengurus, terima kasih. Pak Profesor Antropologi ya, sangat menarik. Izin saya bertanya terkait perjalanan keagamaan, bahwasannya konon katanya dulu di zaman Nabi Nuh, semua non-muslim atau kafir itu telah tiada. Dan tinggallah umat yang beragama dan hanya menyembah Allah satu-satunya.
yang Maha Esa. Namun dengan seiring berjalannya waktu, bercampur barunya budaya, gitu ta. Jadi terkadang banyak penyimpangan-penyimpangan dari situ itu. Dan ternyata memang mirip-mirip gitu. Tadi disebutkan umat Islam berkurban. Bahkan Hindu Buddha berkurban. Bahkan kalau di Islam ada cahaya, misalkan Al-Quran itu adalah cahaya. Bahkan Nabi Muhammad itu juga disebut cahaya. Bahkan Allah sendiri disebut cahaya, nur. Termasuk dalam agama non-muslim yang itu juga tua. Mereka juga mengimani cahaya, tapi cahaya mereka berbeda. Shinto misalnya, apa? Matahari. Kan ia konon cahaya matahari. Termasuk majusi api. Itu cahaya, cahaya api. Bahkan iblis. Iblis itu kan menyimbolkan api dan itu membuat apa? Bisa menerangi karena cahaya gitu. Termasuk malaikat juga dari cahaya. Nah, hal-hal yang ini Pak Tatang, Pak, yang ingin saya tanyakan, itu ada hal-hal yang secara makna kayaknya sama, tapi secara esensi berbeda gitu. Termasuk kurban itu sendiri. Barangkali dari konteks antropologi yang Pak Tatang pelajari, barangkali bisa ada pengetahuan gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang sungguh menarik para Pak Profesor Antropolog. Maka dielaborasi. Baik, terima kasih. Ini eh, jadi kajiannya kajian nur, ya. Kajian nur, bahwa cahaya agama itu sumebar ke seluruh dunia, gitu. Sebenarnya mah kalau dimaknai cahaya itu adalah kebenaran, cahaya ilahi, memang tersebar ke seluruh dunia, tidak hanya terbatas di apa yang tadi dikatakan bahwa di zaman Nuh, Nabi Nuh itu yang menyembah Allah itu hanya suku mereka. Kalau dilihat dari sana tidak seperti itu. Bahkan mungkin ketika para budayawan, para antropolog belajar tentang manusia, bahwa kalau dari sisi ilmiah ya, ini dari sains, bentar. Kan manusia purba itu kan lahirnya kan 2 atau 4 juta tahun yang lalu. Sementara kalau dinosaurus 200-an tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 300 sampai 200 tahun, 200.000 tahun yang lalu. Itu sekitar itu. Jadi mana dulu? Mungkin manusia pertama itu yakin karena itu kehendak Allah, yakin dia memiliki cahaya ketuhanan. Tetapi karena otaknya belum sempurna, jadi logikanya belum jalan, jadi caranya untuk menyembah itu belum bisa. Karena bicaranya belum bisa ngak-ngekok kayak begitu, ngak-ngekok gitu kan. Karena orang purba gitu. Ini secara ilmiah memang dibenarkan. Tapi beda dengan ajaran Islam bahwa manusia pertama yang melahirkan kita itu dari Nabi Adam alaihissalam kan gitu ya kalau agama kita. Ya nantilah Pak Happy yang akan mengupas ini. Tapi dari sisi itu, dari sisi ilmiah sudah meyakini bahwa manusia pertama manusia purba itu lahir 2 juta tahun yang lalu. Dan itu sudah memiliki ketuhanan, hanya sangat sederhana. Sangat, ya seperti Pithecanthropus erectus kan gitu. Nah, ya, Meganthropus erectus. Nah, mereka memiliki, tetapi sangat sederhana sekali. Jadi di sini sudah menampakkan ada cahaya di kolbunya itu. Hanya untuk
meluapkan cahaya kolbunya itu tidak diiringi dengan perjalanan otaknya karena evolusinya belum seperti manusia Homo sapien. Karena manusia Nabi Adam itu sudah masuk ke manusia Homo sapien ya, manusia modern. Sementara pitekan itu masih manusia pitekan terus lah, manusia setengah kera. Tapi sekali lagi saya menjelaskan kepada semua, bukan manusia itu turunan kera, bukan. Manusia itu satu turunan dengan kera begitu, bukan dari kera, bukan. Jadi dulu baheula aya makhluk ciptaan Allah. Makhluk ini ke kiri menurunkan turunan, ujung-ujungnya kera. Ke kanan menurunkan turunan, ujungnya manusia. Jadi beda, hanya pupuhuna eta gitu. Apakah pupuhu itu? Siapakah pupuhu itu yang disebut dengan missing link? Sampai hari ini belum bisa dijawab. Itu katanya. Nah, itunya ya mah hanya pengayaan saja. Ini mungkin kajiannya dari Bapak Happy. Silakan Pak Happy. Dibuat bingung sama Profesor Tayata. Jadi kalau orang-orang yang masih rendah, cara berpikirnya mau bisa ngudak statement Profesor begitu. Maksudnya begini, itu kan kajian arkeologi dan antropologi, ya kan? Fakta-faktanya berdasarkan fakta yang mereka temukan dari sisi ilmiah dalam konteks arkeologi dan antropologi, seperti itu. Saya di awal-awal tadi sudah saya sampaikan, harus bisa memilah. Nah, kalau kita dari konteks kita, iman kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah kepada malaikat, Allah berfirman, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Nanti kan di sana tuh ujung-ujungnya namanya Adam. Kalau dalam ayat itu, dalam kacamata keimanan kita, itu tidak ada hubungan atau tidak disebutkan bahwa Adam itu dari mana, bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kan tadi di dalam Ar-Rahman tuh seperti itu. Nah, jadi kudu bisa cerdas kita memilah. Makanya sekali lagi kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pengetahuan-pengetahuan arkeologi dan antropologi. Dan kita harus tetap teguh berpegang dalam pengetahuan kita berdasarkan keimanan. Dua-duanya harus kita pegang. Mana yang harus kita pegang tergantung kapan waktunya dan untuk apa. Gitu kan? Jangan sampai ketika kajian budaya, orang hantek itu, nggak bisa. Orang sedang sedang mengkaji budaya. Kalau kita sedang mengkaji Islam, inilah bekal kita dunia dan akhirat. Itu yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi kudu cerdas berstatement, kudu cerdas memilah dan seterusnya. Baik, saya kira hampir pukul 11 atau sudah pukul 11 saat ini. Kalau tidak ada lagi di online, nggak ada ya? Ah, baik. Jika tidak ada lagi di online, saya kira cukup kajian kita pada siang hari ini. Saya ingin kita tidak alergi untuk menerima sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Itu yang saya maksud. Saya tidak alergi untuk menerima cara berpikir yang lain dari yang saya biasa gunakan, dari yang saya biasa pelajari. Tidak alergi. Kenapa? Itu kan kekayaan intelektual namanya pengetahuan. Soal nanti kita terbawa atau tidak, itu yang harus kita kuatkan. Filter dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita, dalam keimanan kita, dalam logika kita, itu harus dari hari ke hari kita perkuat. Biar saja orang mau mengatakan begitu begini, tapi kita sudah menguji bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita yakini selama ini itu adalah kebenaran yang mutlak. Gitu. Nah, maka dalam konteks ITMI Jawa Barat,
Kita tidak melulu mengadakan kajian dengan satu warna saja. Eta waktu itu dari aliran eta ente kan. Kita ada dokter, kita ada psikolog, kita ada kajian akidah, kita ada apapun lah. Bebas. Bukan ingin membawa jamaah jadi kabula kabale, ente gitu maksudnya. Tapi ingin membuat kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ingin membuat kita mengerti juga dengan cara berpikir orang lain. Ingin juga membuat kita bisa paham dengan cara berpikir orang lain. Akibatnya apa nanti? Kita insya Allah bisa sukses di masyarakat. Ya gitu. Kita bisa sukses di masyarakat. Itu bahwa tunanetra itu bukan masyarakat yang eksklusif, bukan masyarakat khusus, tapi bagian dari masyarakat secara umum yang harus berinteraksi dalam dalam komunitas masyarakat secara umum juga. Jadi apapun mau jadi rakyat, mau jadi tokoh masyarakat, sami-sami mangga. Begitu saya kira yang perlu dan penting kita sampaikan pada hari ini. Sebagai closing statement barangkali Prof. Baik, kesimpulannya bahwa kita belajar budaya itu untuk menambah ilmu pengetahuan dari sisi ini, dari sisi tingkah laku manusia. Karena dengan belajar ini itu ada keindahan. Karena seni bagian dari budaya, ada 7 unsur budaya, seni di antaranya, bahasa di antaranya, kepercayaan dan sebagainya. Ada 7. Nah, seni bila dilakukan dengan benar, itu akan menambah keindahan buat kita. Ilmu pengetahuan itu unsur budaya. Kalau dilakukan, kalau dimaknai dengan benar, itu akan manfaat buat kita. Ya, jadi mari kita, apa yang dikatakan MC tadi, jangan alergi belajar apapun. Itu akan menambah ilmu pengetahuan buat kita. Dan kita akan lebih dewasa. Mau nyalahkan batur. Jual musrik ke batur teh tepu puguh. Jual doib ke batur tepu puguh. Tong gitu, pelajari heula. Jual bid'ah neraka kata tanya. Memang neraka teh pega manehana. Nah gitu. Tah gitu. Sakitu panginan Pak Happy, hatur nuhun punten cara penyampaian Tatang itu seperti itu, saking supaya bisa mengerti semua pihak, termasuk saya sendiri. Begitu Pak Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah. Hatur nuhun pisan ka pangarsana Bapak Profesor Haji Tatang SSPDI yang sudah memberikan ilmu kepada kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apapun yang telah kita bahas pada kesempatan ini benar-benar menambah hasanah berpikir dan pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita makin kenal dengan Allah, makin kenal dengan Islam, dan makin termotivasi kita untuk beribadah, mengabdi hanya kepadanya. Mari kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.